Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Bersama saya Dr. Umar Ali dalam channel Klinik Rohani Wasilah Naks. Pada kesempatan ini saya mencoba ingin menyampaikan terkait sebuah hadis ya yang menceritakan fenomena atau fakta terkait tentang situasi di akhir zaman. Dalam sebuah periwayatan Rasulullah SAW menyabdakan bahwa akan datang suatu masa di mana Islam itu seperti makanan yang diperebutkan oleh pemangsanya atau orang-orang yang memusuhi Islam. Dia bagaikan rebutan yang tidak berdaya. Maka ketika itu sahabat bertanya, apa yang menyebabkan kejadian seperti ini wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah Muhammad, apakah Islam pada waktu itu sangat sedikit jumlahnya? Tapi jawaban Nabi malah sebaliknya ya, mengatakan bahwa Islam pada saat itu sangatlah banyak. Tapi dikiaskan oleh Nabi, umat Islam banyak tapi seperti buih di lautan. Ini sebuah kias yang menyampaikan bahwa kondisi di zaman itu dan rasa-rasanya di akhir zaman seperti inilah kondisi di mana Islam sebagai salah satu agama yang paling besar di dunia ya, dia masuk nomor 2 di dunia, patah lagi di Nusantara. Indonesia adalah penganut umat Islam yang paling terbesar di seluruh dunia. Maka sekarang banyak istilah yang disebutkan bahwa Indonesia adalah negeri 1001 masjid. Tapi apa yang bisa kita analisa dan mengkritisi bahwa yang terjadi kehidupan agama Islam itu sendiri sebagaimana disebutkan ya, bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Di ayat yang lain pun juga disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi fungsi agama Islam itu sendiri adalah sebuah agama yang memberikan rahmat pada seluruh alam semesta ini. Artinya dia bisa memberikan pencerahan kepada seluruh umat manusia tanpa ada batasan suku, ras, maupun agama. Karena pada dasarnya Islam sebagai agama paling bontot, paling terakhir, sebagai agama monoteisme, agama Abrahamik, agama Samawi, untuk menyempurnakan agama yang sebelumnya yang sudah jauh mengalami distorsi. Nah sekarang ukuran akhir zaman, kata Nabi, tidak lebih dari 14 kurun, dan disebutkan bahwa hampir rata-rata kurang lebih 500 tahun ya usia atau umur agama itu senantiasa mengalami namanya downgrade, distorsi, yang awalnya adalah sebuah agama samawi, agama original, atau yang biasa disebut sebagai agama hakikat, tapi turun menjadi sebuah agama syariat atau agama bumi atau agama dunia. Ini sebuah istilah karena adanya keterputusan ya, keterputusan dunia dan akhirat, dunia dan jasmani dan rohani.
Nah, inilah yang dialami oleh para pemeluk agama, terutama agama Islam hari ini, di mana kehilangan yang namanya sistem keterhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Agama hampir ya semuanya disebutkan beragama, tapi boleh dikata ya agama yang tidak bertuhan. Kenapa? Karena hampir semua dalam praktek agama ini masuk dalam kategori beragama di alam bawah sadarnya ya. Tidak dalam kualitas beragama secara real time di alam sadar. Yang sebenarnya ini mengarahkan kita bagaimana praktek agama itu adalah adanya ketersambungan dunia dan akhirat. Artinya praktek agama secara jasmani di dunia, tapi kita ada adaptasi naik dimensi, namanya dimensi akhirat, sampai kita menuju yang namanya maha akhirat. Itulah tujuan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah visi misi semua yang namanya manusia akan kembali di kehadirat keharibaannya, akan kembali di sisinya. Nah, inilah tujuan utama intisari daripada agama itu sendiri. Bagaimana kita mencari apa syarat dan rukun agama, dan kemudian apa cara dan jalannya. Yang disebutkan dalam surah Al-Maidah 35 adalah sistem wasilah, sistem ketersambungan yang menghantarkan adanya keterhubungan manusia hamba dengan Tuhannya. Kalau dalam istilah Al-Quran disebut sistem wasilah, tapi dalam bahasa ilmiahnya adalah channel, di mana channel ini adalah adanya frekuensi dan gelombang sebagai kiblat akhirat atau kiblat rohani para pelaku agama. Nah, ini yang hilang. Yang masih bertahan yang namanya kiblat jasmani ya untuk umat Islam. Akan tetapi kiblat rohaninya inilah yang kehilangan arah, tidak lagi menggunakan namanya beragama dengan sistem wasilah. Maka dalam prakteknya Allah itu ya tidak dalam konteks sebagai Tuhan yang dia sembah. Karena praktek ibadah, terutama dalam praktek ritual ya, sholat dan lain-lain, semuanya diarahkan niatnya adalah lillahi ta'ala, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi syarat utama atau kaidah utama dalam agama hakikat ini, karena kita akan menuju yang namanya ma'rifatullah, sebagaimana hampir masyhur para kalam-kalam kaum sufi, para kalam-kalam ahli spiritual, bahwa untuk mengenal Tuhan maka kenalilah diri kita masing-masing. Disebutkan awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah di mana kita awal mula mengenal namanya Tuhan yang akan kita sembah. Nah, ketika terjadi pengenalan, maka prakteknya adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Disebutkan bahwa penghambaan kita kepada wajah Tuhan dalam sistem wasilah adalah seorang utusannya. Sebagaimana tadi ketika disebutkan wama arsalnaka, tidaklah kami utus illa rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Nah, inilah pula yang menjadi esensi turunnya seorang rasul, utusan untuk memperbaiki ketika dunia ini
dalam kondisi gelap gulita, terjadi kegelapan jalan menuju Tuhan, terjadi keterputusan jalan kodim menuju Allah yang Maha Kodim, maka disitulah hukum semesta Tuhan, adanya seorang utusan yang disebut dalam sistem wasilah. Utusan inilah yang akan membawa channel, frekuensi, dan gelombang Tuhan di muka bumi ini. Karena ini sudah dibawa oleh para nabi rasul, tetapi di akhir zaman dia diturunkan sebagai pemimpin atau imam yang akan memberikan petunjuk. Maka itulah yang sekarang ini fenomena kedatangan atau turunnya seorang imam pemimpin atau Imam Al-Mahdi, ya, pemimpin rohani, pembimbing rohani, guru rohani yang berfungsi sebagai pewaris estafet kerasulan yang akan kembali mengembalikan kekuatan agama ini dari agama dunia kembali menuju kepada agama samawi, agama langit, agama yang menghubungkan kembali fitrah jiwa ruh manusia kepada Tuhannya. Karena inilah esensi penciptaan manusia, untuk bisa kembali dan menjadi aktor Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai khalifah di muka bumi ini. Kalau ini sudah terjadi, semua manusia, ya, umat ini sudah tercerahkan, sudah terjadi yang namanya transformasi kesadaran, ya. Kita masuk dalam sebuah medan kesadaran di mana adanya frekuensi channel utusan sang utusan atau Rasulullah atau pewaris Nabi ini, maka disitulah akan mengembalikan kejayaan, kemenangan, dan keberkahan karena agama yang semata-mata untuk menciptakan namanya bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, tanah, bumi, kehidupan yang membawa berkah, keselamatan, dan kemakmuran dalam lindungan dan dalam keridaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga ini akan bermanfaat dan kembali mencerahkan manusia-manusia yang kembali ke hadirat Allah. Maka jalan satu-satunya adalah mengembalikan risalah ilmu hakikat, mengembalikan risalah ilmu ma'rifat yang akan menjadikan manusia sebagai manusia insan kamil, manusia yang paripurna. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.